Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada sore ini dengan TV Pratiwi. Pada kesempatan ini kita mencoba menyampaikan menu berbuka puasa yang sehat. Jadi ini ada teh hijau tanpa gula, kemudian air kelapa muda, kemudian capcay. Capcay ini sayur-sayuran, biasa ada wortel, ada kentang, ada sayur-sayuran yang lain juga, ada wortel dan sebagainya. Kemudian ada buah-buahan, ada pisang dan buah jambu. Jadi pada kesempatan ini kita coba sedikit menyampaikan apa kebaikan-kebaikan dari air kelapa muda. Air kelapa muda ini cukup baik untuk pencernaan. Kemudian karena ada seratnya tinggi, kemudian mengandung natrium, kalsium, magnesium, dan klorid. Jadi dia juga bisa untuk menghilangkan dehidrasi karena cairannya mirip dengan cairan tubuh. Jadi cukup baik untuk digunakan, diminum saat berbuka puasa, sama juga saat setelah berolahraga. Kemudian karena kandungan kalsiumnya tinggi, air kelapa ini dengan isinya baik untuk mengurangi tekanan darah karena tinggi kalsium. Kalsium ini bisa mereduksi natrium yang ada di dalam udara sehingga kadar natrium rendah, sehingga dengan adanya kalium otomatis bisa menurunkan tekanan darah. Karena sama-sama kita ketahui natrium ini bisa meningkatkan tekanan darah apabila berlebihan dalam darah. Kemudian baik untuk menurunkan berat badan karena dia rendah kalori, kemudian ada serat, karena cepat kenyangnya. Juga bisa untuk menetralisir racun karena mengandung tonin, adidotum. Kemudian juga untuk mencegah penuaan dini, ada likopin, ada laurin, ada asam lemak. Kemudian sebagai antioksidan, jadi untuk melawan radikal bebas yang ada di alam ini, seperti ada asap knalpot, ada debu, kemudian ada infeksi yang ringan. Kemudian juga bisa untuk menurunkan kadar gula darah karena magnesium meningkatkan sensitivitas terhadap insulin sehingga kebutuhan insulin kita tidak terlalu banyak, sehingga bisa banyak gula yang dibakar menjadi kalori. Kemudian juga bisa untuk mencegah batu ginjal, kesehatan jantung, juga untuk merehidrasi kulit. Apabila kulit nampak kusam, kurang bercahaya, jadi minumlah air kelapa muda setiap hari secara rutin. Kemudian pada saat ini di samping air kelapa muda juga kita ada sayur-sayuran. Jadi ini sayur-sayuran juga sumber nutrisi yang lengkap untuk mengisi saat-saat kita berbuka puasa. Jadi setelah tidak makan dan minum lebih kurang 14 jam. Kadang-kadang kalau kita berpuasa tidak sahur bisa sampai dengan 18 jam tidak makan dan minum. Jadi kita isi dengan nutrisi-nutrisi dari karbohidrat. Karbohidrat, ada vitamin, ada mineral. Jadi sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita untuk saat-saat berbuka puasa. Kemudian juga ada buah-buahan, buah pisang dan buah jambu apabila memang masih dibutuhkan. Jadi mudah-mudahan puasa kita efeknya cukup bagus karena dengan berpuasa ini di mana ada kelebihan karbohidrat, kelebihan kolesterol, kelebihan trigliserida, asam urat dan sebagainya yang ada dalam tubuh kita. Selama berpuasa akan diambil oleh tubuh kita, dikeluarkan dalam badan sehingga semua organ-organ vital kita akan sehat. Jadi mari kita rutin melaksanakan ibadah puasa
seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayam Mobid, malah ada puasa Rajab, puasa Sya'ban dalam rangka mempersiapkan puasa Ramadan. Karena dengan berpuasa terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat penting. Yang penting sangat berbuka. Jadi berbuka kita hindari karbohidrat simpleks yang berlebihan, seperti mungkin nasi, boleh sedikit, kemudian gula, tepung-tepung. Ini semuanya sifatnya alami, sehingga begitu kita konsumsi langsung diserap oleh badan kita, dan hasil nutrisi ini cukup baik untuk kita manfaatkan. Malah besok kita bisa berpuasa lagi, badan sehat walafiat, tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ada manfaatnya untuk yang belum berani berpuasa. Mudah-mudahan ke depan akan berani melaksanakan puasa, karena puasa ini sebenarnya kebutuhan badan kita untuk menetralisir semua kelebihan-kelebihan, membuang semua bahan-bahan yang tidak baik dalam badan. Kemudian juga dengan melaksanakan ibadah puasa, lambung juga bisa sehat. Karena penyebab lambung sakit atau sakit mah bukan karena puasa, karena berlebihan makanan, banyak bahan kimia yang kita makan, kemudian kita kunyahnya mungkin belum tepat, masih kurang, kemudian faktor stres. Dengan berpuasa otomatis lambung akan istirahat. Dengan istirahat lambung akan bisa memperbaiki diri sendiri, jadi mengobati diri sendiri dia, karena ada sistem sel yang bisa memperbaiki organ-organnya yang rusak. Saya rasa ini cukup jelas informasinya. Harapan kami, walaupun berbuka puasa juga jangan berlebihan. Masih tetap diingat bahwa sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kemudian dikunyah yang lumayan 30 kali supaya pencernaannya bagus, sehingga tidak menimbulkan gas, tidak menimbulkan efek-efek yang tidak kita inginkan. Kemudian juga dengan melaksanakan ibadah puasa, kita akan lebih sehat, lebih kuat, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain, dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, dan juga akan nampak awet muda terus akibat efek dari kebaikan-kebaikan melaksanakan ibadah puasa. Di mana buka puasa pada hari ini kita memakai sumber-sumber makanan yang sangat baik. Jadi kita mengurangi pemakaian karbohidrat simpleks, dan tidak ada juga nasi, tidak ada pakai nasi, tidak ada gula, dan nasi, tidak ada tepung. Jadi semua sumber alami, di mana sumbernya ini yang alami semua, sehingga mudah diserap oleh tubuh untuk mengisi dehidrasi, mengisi nutrisi. Kemudian pengolahannya dan penyajiannya juga dengan baik, cuman dengan cara direbus sayuran. Kalau ini memang sayuran mentah. Juga kita ketahui bahwa makanan-makanan mentah ini sumber nutrisinya masih alami dan lengkap, tidak ada yang hilang. Karena saat penyajian ini bisa merusak dan menghilangkan sumber nutrisinya karena proses pengolahan. Mungkin dengan direbus ini atau diungkep, sehingga tidak ada pengurangan sumber nutrisi. Kemudian waktunya ini waktu berbuka puasa, kita mengkonsumsi makanan ini adalah cukup baik. Artinya cukup baik, mudah diserap, ada enzim, ada serat, vitamin, mineral, sangat baik untuk mengisi kekosongan tubuh kita selama melaksanakan ibadah puasa dari tadi malam. Kemudian volumenya ini walaupun dinampakin semua, otomatis ini enggak semua dikonsumsi. Paling-paling ini dimakan sebagian, tambah air minum, sudah cukup. Karena berlebihan pun juga tidak baik, karena ini juga mempengaruhi komposisi tubuh kita. Kemudian yang sangat penting, kita buka puasa begini dalam keadaan rileks dan tidak ada stres, senang. Walaupun tidak ada nasi, tidak ada yang lain, sehingga penyerapan makanan pun akan lebih baik. Ini tentu sangat menentukan kesehatan tubuh kita untuk yang akan datang. Bahwa hal-hal yang demikian ini perlu kita lestarikan, mengingat sekarang kondisi pandemi COVID
Ini nutrisi yang ini cukup baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki imunitas, memperbaiki daya tahan dan sebagainya. Ini udah saatnya azan, udah bisa kita makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menikmati capcay buatan Bu Yanti ya. Ada kentangnya, kemudian ada brokoli. Brokoli cukup baik untuk diet. Ini kentang untuk kesehatan mata. Ini kelapa muda dengan dagingnya mengandung nutrisi yang tinggi, ada kalsium, magnesium, cukup bagus untuk rehidrasi. Tambah makan buah sedikit. Demikian aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Pratiwi dalam kesempatan berikutnya.